Penggolongan senyawa beracun digolongkan menjadi 3. Yang pertama, senyawa beracun alamiah. Senyawa beracun alamiah berasal dari bahan alami seperti kentang, singkong, dan kafein. Alkaloid dalam kentang. Kandungan alkaloid sangat tergantung pada varietas, keadaan lingkungan tubuh, serta kondisi penyimpanan. Kandungan alkaloid terbanyak terdapat pada bagian dekat kulit. Alkaloid pirolizidina. Pirolizidina dikenal sebagai racun bagi hati dan paru-paru. Pada hewan percobaan, telah dibuktikan bahwa pirolizidina merangsang terjadinya kanker hati. Kafein. Kafein merupakan alkaloid yang terdapat dalam teh, kopi, dan coklat. Kandungan kafein dalam teh relatif lebih besar daripada yang terdapat dalam kopi. Kafein dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan hipertensi. Penggunaan kafein dapat menghambat aktivitas hormon adenosin yang berfungsi dalam memperlebar pembuluh darah. Mimosin. Mimosin bersifat sangat mudah larut dalam air. Dicurigai sebagai penyebab rontoknya rambut pada hewan dan manusia. Mimosin banyak terdapat dalam biji lamtoro atau petai Cina. Asam jengkolat. Racun asam jengkolat terdapat pada biji jengkol. Mempunyai struktur molekul dengan kandungan asam amino sistein dalam keadaan bebas. Asam jengkolat sangat susah larut dalam air, dan kelarutannya dalam asam dan basa sangat lama. Pakirizida. Pakirizida atau biji bengkuang mengandung zat racun yang mempunyai efek narkotik terhadap susunan saraf pusat. Kematian dapat terjadi akibat kelumpuhan organ pernapasan. Saponin. Senyawa ini mempunyai rasa pahit dan berbusa bila dilarutkan. Saponin dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah, sangat beracun terhadap hewan berdarah dingin. Goitrogen. Goitrogen adalah glikosida yang bersifat antitiroid yang terdapat dalam tanaman famili Coniferae. Adanya senyawa ini menimbulkan rasa pedas pada beberapa tanaman. Gosipol. Biji kapas sangat reaktif dan menyebabkan gejala keracunan pada hewan peliharaan maupun hewan percobaan. Adanya gosipol pada biji kapas akan menurunkan nilai nutrisi tepung biji kapas yang merupakan sumber protein nabati. Yang kedua, senyawa racun dan mikroba. Beberapa senyawa racun yang menyebabkan intoksikasi dihasilkan dari Clostridium botulinum. Botulinum merupakan neurotoksin yang sangat berbahaya bagi manusia dan menyebabkan kematian. Gejala botulisme timbul dalam waktu 12 hingga 36 jam setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung botulinin. Botulinin bersifat termolabil dan dapat diinaktifkan dengan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Pseudomonas cocovenenans. Pada umumnya, tempe bongkrek ditumbuhi bakteri Pseudomonas cocovenenans sebagai bakteri yang tidak dikehendaki keberadaannya. Bakteri ini dapat menyebabkan terbentuknya toksin dalam tempe bongkrek. Staphylococcus aureus. Senyawa beracun yang diproduksi Staphylococcus aureus disebut enterotoksin. Senyawa ini dapat terbentuk dalam makanan karena pertumbuhan bakteri tersebut. Sumber penularan dari Staphylococcus aureus adalah manusia dan hewan. Dapat melalui hidung, tenggorokan, kulit, dan luka yang bernanah. Mikotoksin dan aflatoksin. Mikotoksin merupakan senyawa beracun yang diproduksi oleh rapang atau mold atau jamur. Sedangkan aflatoksin adalah senyawa beracun yang diproduksi oleh Aspergillus flavus atau oleh jenis Aspergillus lain, misalnya Aspergillus parasiticus. Ketiga, residu dan pencemaran. Pestisida. Pestisida yang menghasilkan residu pada bahan pangan dapat membahayakan konsumen sehingga pemakaiannya harus diawasi. Residu yang tertinggal tidak boleh melebihi kadar toleransi yang ditentukan pemerintah. Kontaminasi radioaktif. Kontaminasi radioaktif dapat terjadi pada air dan bahan pangan melalui isotop radioaktif yang terjadi secara alami dari debu radioaktif, baik dari peledakan senjata nuklir atau dari pabrik pembangkit tenaga nuklir. 2.
Dua kontaminan radioaktif utama adalah kalium-40 dan karbon-14. Kontaminasi merkuri. Keracunan merkuri memiliki gejala-gejala terasa geli dan panas pada anggota badan, mulut, bibir, dan lidah, kehilangan penglihatan, sukar berbicara dan menelan, kehilangan pendengaran, ketidakstabilan emosi, koma, hingga kematian.